Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk semuanya. Meluangkan waktu untuk belajar. Cukup Sabtu Minggu beberapa menit saja. Boleh melihat pada pair-pair yang lain, yang mana apakah semua kenaikan ataupun penurunan, adakah hubungan antara ekonomi dan keuangan pada umumnya? Adakah hubungan dengan terjadinya perang? Kenaikan penurunan disebabkan karena apa? Bisa dilihat di dalam market. Apakah imbas dari adanya berita ataupun rilis berita? Contoh, kita akan melihat pada pair-pair yang lain yang tidak pernah di setup ataupun dikatakan jarang sekali. Saya di sini membuka pound sterling Japan. Apabila dilihat pada time frame-nya daily, di sini kenaikan karena adanya setup pada trennya daily, yang mana media trend memberikan arah ke atas, terjadi momentum buy pada time frame-nya daily. Selanjutnya terjadi momentum berterusan. Boleh dicek pada pair-pair yang lain. Kita akan coba membuka satu persatu yang berhubungan dengan Japan. Di sini boleh dibuka pada New Zealand Japan. Apa kenaikan ini berlaku setup atau ada hubungan lain? Nampak di sini sebelumnya tren menunjukkan arah ke atas, terjadi momentum buy. Selanjutnya penurunan tidak lagi mampu breakout low BB, maka kembali passing melewati ekstrim. Kenaikan karena fokus pada setup, yang mana apabila daily menunjuk arah ke atas, maka arah tersebut bisa dijadikan acuan. Selanjutnya boleh buka pada Euro Japan. Apa yang berlaku di sini? Di sini nampak sama, yang mana di bawah terjadi ekstrim, selanjutnya membuat momentum, kembali re-entry dan kembali lanjut ke atas. Apabila belum ada penurunan ataupun setup penurunan, hendaknya tidak mencari sell. Lanjut pada pair yang lain yang berhubungan dengan Jepang. Di sini ada Perancis. Nampak pada time frame-nya daily, yang mana di bawah membentuk setup lengkap, ada ekstrim dan paket MAV. Selanjutnya terbang ke atas. Kenaikan karena adanya setup. Agar ini menjadi paham untuk teman-teman dan rekan semua. Fokus pada market apabila ingin melakukan trading. Buka pada Kanada Japan. Apa yang berlaku di sini? Di sini berlaku hal yang sama, di mana di bawah terjadi extreme buy.
Selanjutnya membuat momentum dan lanjut ke atas. Lanjut pada Australia, Japan, yang mana di sini nampak sama, kenaikan karena adanya setup. Oke, lanjut ke pair yang lain. Di sini nampaknya akan seru apabila mengulas USD, karena USD sedang naik tinggi. Bagaimana bisa USD diminta turun apabila belum ada setup? Tidak perlu di setup, cukup ikuti apa yang terjadi pada market. Apabila market ada setup, ikuti. Apa yang membuat faktor lain mempengaruhi? Apabila kita banyak memikir sebelum trading, maka sangat mengganggu mental. Trading hanya membutuhkan entry, buy ataupun sell. Tentukan pilihan sesuai dengan setup yang berlaku di market. Nampak di sini terjadi extreme buy, tidak jauh dengan apa yang terjadi pada buyer gold, yang mana daily terjadi extreme buy. Extreme buy pada time frame-nya daily, maknanya time frame di atasnya sedang melakukan re-entry. Bisa dicek pada time frame-nya weekly ataupun monthly. Contoh pada pairnya USD ini, selama tidak ada setup untuk penurunan, hendaknya tidak perlu setup untuk sell. Contoh di sini ada shadow panjang, yang maknanya di sini ada penurunan pada time frame kecil. Boleh dicek apa yang terjadi pada time frame kecil. Shadow panjang ini pastinya sedang terjadi rilis berita. Pindahkan ke H1 agar nampak. Di sini shadownya nampak lebih panjang. Yang bisa mengakibatkan seperti ini hanya rilis berita. Maka jangan masuk sebelum jam candlenya close. Nampak di sini bisa dilihat pada jamnya, jam berapa ini terjadi. Contoh terjadi pada jam 15, maka saat berpindah candle aman, tidak ada gejolak apa-apa. Pastikan entry setelah pindah candle, entry buy maupun sell. Apabila tak nampak, boleh pindahkan ke time frame M30. Pasti akan berlaku hal yang sama, di mana saat perpindahan candle tidak ada gejolak. Ini cara menghadapi saat rilis berita. Boleh dicontohkan pada pair yang lain agar genap satu lusin. Di sini saya akan membuka pada pairnya Euro USD. Bisa dilihat pada time frame daily terlebih dahulu. Di daily di sini nampak terjadi ekstrim. Ekstrim maknanya signal awal. Boleh contoh berikan garis pada ekstrim. Apa kelengkapan untuk entry buy dan di mana take profit, wajib take profit.
Selanjutnya boleh buka pada time frame-nya weekly. Apa yang berlaku di sini? Di sini nampak terjadi momentum. Selanjutnya boleh cek pada time frame-nya monthly. Di monthly sini akan lebih nampak, yang mana di bawah terjadi MAV, selanjutnya naik membuat G-Sharp buy. Apa yang perlu dilakukan apabila pada time frame-nya monthly? Wajib menunggu monthly selesai. Apabila ingin entry pada weekly, pastikan bikin close pada weekly. Saya akan sedikit memberikan contoh. Contoh di sini ada panjang sekali penurunan. Di sini nampak candle breakout mid BB. Boleh berikan tanda seperti ini. Selanjutnya boleh cek pada kenaikan di sini. Apabila terjadi penurunan pada time frame weekly, contoh seperti ini, maka apabila candle mampu breakout mid BB untuk kembali naik di atas mid BB, bisa memakan waktu 18 bulan. Bisa cek pada time frame monthly. Di sini bisa menghitungnya berapa bulan bisa kembali reversal ke atas. Dari atas sampai sekian bulan baru kembali reversal. Ini hanya contoh mencari setup. Apakah penurunan dan kenaikan benar adanya setup atau imbas dari yang lain. Saya akan membuka lagi contoh pada pound sterling USD. Di sini bisa pula dilihat apa yang berlaku pada daily. Di daily nampak tren penurunan. Selanjutnya di bawah terjadi ekstrim dan MAV. Boleh cek pada time frame-nya weekly. Di weekly terjadi ekstrim. Selanjutnya cek pada time frame monthly. Di monthly sini terjadi ekstrim. Selanjutnya naik ke atas membuat G-Sharp buy. Penurunan mengambil re-entry. Maka di mana ada setup tinggal mengikuti di mana re-entry. Boleh contohkan pada pair yang lain yang mana tidak pernah dibuka. Contoh pada Tron ataupun kriptonya yang masih dalam harga murah. Di sini nampak ada ekstrim, selanjutnya naik ke atas. Apapun yang berlaku pada daily, apabila sudah terjadi ekstrim, maka time frame besar sedang melakukan re-entry. Boleh cek pada time frame weekly apa yang berlaku di sini. Di sini nampak di atas terjadi ekstrim. Cek pada time frame-nya monthly apa yang berlaku di sini. Monthly sedang melakukan re-entry. Boleh contohkan satu lagi apa yang nggak pernah di setup. Oke, pada bayarnya Dogecoin. Sini boleh dilihat pada time frame-nya daily, yang mana apabila trading wajib selalu dibuka. Nampak di daily nampak terjadi MAV.
boleh naikkan time frame-nya. Apa yang berlaku di weekly? Di weekly terjadi re-entry dan di atas ada ekstrim. Pastikan pada monthly. Ini time frame besar. Di sini pula nampak di atas ada ekstrim. Apabila entry pada time frame besar seperti ini, yang membedakan hanyalah margin, di mana entry-nya BBMA sudah menentukan malu untuk entry, mahi untuk sell. Apabila ingin memperkecil, bisa pindahkan menggunakan time frame-nya mulai dari weekly H4 dan M15. Maka apabila ingin melakukan cut loss ataupun memasang SL, tidaklah terlalu jauh. Apapun yang terjadi pada market, semua berawal dari adanya setup. Tidak ada hubungan dengan yang lain-lain. Penurunan ataupun kenaikan semua dari adanya signal dan setup. Jadi jangan berpikir buru-buru menyalahkan orang lain. Ini jadi pengalaman yang mana banyak belajar akan menambah banyak pengalaman, akan banyak menambah teknik-teknik yang bisa digunakan. Apabila melihat ekstrim pada daily ataupun double ekstrim pada daily, tengok apa yang terjadi dua time frame di atasnya. Jadi pastikan media trend yang membawa adalah daily. Apabila mampu di breakout ke bawah, segera pindah ke time frame atasnya. Kemarin sempat menganalisa ETH dan BTC. Coba kita akan tengok ke sana. Apa yang berlaku pada BTC? Buyer BTC untuk daily terjadi double ekstrim. Boleh berikan mapping contoh seperti ini. Apabila ada ekstrim pada time frame daily, wajib hati-hati karena daily sebagai time frame-nya yoker, bisa jadi time frame ketiga, bisa jadi time frame ke-1. Apabila ada double ekstrim, cek pada time frame-nya weekly. Apa yang berlaku di sini? Dua garis sudah dibuat. Di sini nampak weekly melakukan re-entry. Pastikan pula pada time frame-nya monthly. Di monthly belum berakhir karena candle monthly mengikuti habisnya monthly. Selanjutnya untuk time frame mingguan. Time frame mingguan akan berakhir besok pagi jam 7. Maknanya apabila ingin menentukan entry pada weekly, pastikan close candle terlebih dahulu. Apabila melihat daily sudah terjadi double ekstrim. Ini maknanya sangat besar. Walaupun media trend di breakout, maknanya pastikan dulu dua time frame di atasnya. Lihat apakah akan terjadi sideway panjang ataukah akan ada setup baru. Setup ataupun strukturnya BBMA apabila sudah lengkap maka akan berangkat melanjutkan perjalanan atau berangkat membuat setup yang baru. Pastikan untuk entry sesuai entry dengan time frame. Apabila ingin entry pada daily, maka
wajib menunggu dan setup pada time frame-nya daily. Kurang lebihnya untuk mengisi waktu saya bisa berbagi hanya dengan cara seperti ini. Apabila cara ini bermanfaat, teman-teman bisa menyimak dan menggunakannya. Apakah semua yang terjadi karena setup atau faktor lain? Kurang lebihnya seperti itu, dan terima kasih.